Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari pemahaman pembelajaran berdiferensiasi ini pertama yaitu berfokus pada kompetensi pembelajaran. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Terakhir, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Baik, selanjutnya ialah teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Faradila Nurbadria. Di sini saya akan membahas mengenai teori sistem ekologi. Nah, teori sistem ekologi ialah interaksi dengan lingkungan sekitar atau berinteraksi sosial yang mempengaruhi segala aspek perkembangan. Nah, teori sistem ekologi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama mikrosistem, kemudian yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima ialah kronosistem. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mikrosistem. Nah, teori mikrosistem ini ialah interaksi kepada orang yang paling dekat dengan kehidupan seseorang. Seperti halnya berinteraksi dengan ayah, ibu, kemudian adik kakak, dan sanak famili. Nah, contoh kasusnya ialah Atala adalah siswa SD. Ia terlahir dari keluarga berada. Ia merupakan anak tunggal. Ayah dan ibunya tinggal di Sidoarjo, sedangkan ia tinggal bersama neneknya di Malang. Baik, selanjutnya adalah mesosistem. Di dalam mesosistem sendiri adalah hubungan yang ada di dalam mikrosistem seperti contoh hubungan antara orang tua dan anak, antara guru dan peserta didik. Seperti contoh studi kasusnya, ketika di rumah ia terbiasa dimanja oleh neneknya dan waktu bertemu dengan orang tuanya hanya di hari Minggu saja. Sehingga ketika berinteraksi dengan teman sebayanya, ia cenderung ingin menang sendiri. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah kondisi anak di lingkungan rumah yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun, anak tidak terlibat dalam satu peran langsung. Seperti contohnya, sepulang sekolah, ia tidak terbiasa membantu neneknya di rumah. Ia lebih sering bermain dengan temannya, sehingga menumbuhkan sifat malas dan hanya mementingkan diri sendiri. Makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikrosistem, mesosistem, dan ekosistem, dan menunjukkan nilai-nilai ideologi dan budaya. Contoh studi kasusnya, pada saat Atala berada di kelas 5, orang tuanya meminta ia untuk ikut di Sidoarjo. Karena ia sudah terbiasa dengan kehidupan bersama neneknya, ia tidak mau mengikuti ajakan orang tuanya. Seiring berjalan waktu, membentuk jati diri Atala yang suka mendominasi. Selanjutnya adalah kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang mencangkup berbagai peristiwa hidup yang penting bagi individu. Contoh studi kasusnya yaitu pada saat Stella berada di kelas 5, orang tuanya meminta ia untuk ikut tinggal di Sidoarjo. Karena ia sudah terbiasa dengan kehidupan bersama neneknya, ia tidak mau mengikuti ajakan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, membentuk jati diri Atala yang suka mendominasi. Baik, untuk teori multiple intelligence akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Konsep yang selanjutnya yaitu teori multiple intelligence, yaitu konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan berdasarkan penelitian dikembangkan oleh ahli psikologi Howard Gardner.
yang terdiri dari kecerdasan verbal linguistik. Itu yang pertama, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa termasuk bahasa ibu maupun bahasa asing untuk memastikan apa yang ada dalam pikiran serta memahami orang lain. Contohnya, Budi pintar dalam memimpin atau mengarahkan teman-teman dalam forum diskusi. Yang kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan dalam mengelola angka, matematika, logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, pola warna. Yaitu contohnya, Rani dapat mengelola uang saku yang diberikan oleh ibu dengan membeli kebutuhan, bukan keinginan. Yang kecerdasan ketiga yaitu spasial visual, merupakan kemampuan pada bidang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Contoh, Tika menulis dan Tika suka melukis dan pintar dalam mengingat arah. Yang keempat, kecerdasan kinestetik ataupun jasmani. Kecerdasan anak yang mampu dan senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti Rio senang olahraga, basket, voli, dan badminton. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Eva. Baik, melanjutkan dari Mbak Ainun yang selanjutnya itu ada kecerdasan musikal. Jadi kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat dan memanipulasi pola-pola musik. Jadi di sini ada contoh, yaitu Intan mampu mengikuti gerak tari dengan mengikuti iringan musik atau lagu. Seperti itu. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Jadi yang dimaksud dengan kecerdasan intrapersonal yaitu kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Contoh, Andi yang berusia 6 tahun mampu memilih baju, makanan, kesukaan, atau memilih permainan kesukaannya. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya di sini ada Didi yang mampu bermain bersama temannya atau dapat menjadi pemimpin dalam kelompok. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Di sini ada contoh, yaitu Ica mempunyai peliharaan kucing di rumah. Dia merawat dengan penuh kasih sayang. Itu merupakan dari contoh kecerdasan naturalis. Nah, sekian teman-teman semuanya. Itu penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.